Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 3, teksnya ayat 1 sampai 21, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepada Yesus pada malam, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 21. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kesimpulan hari ini, seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus pada malam. Dia mengaku tentang Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus tidak memahaminya tentang ajaran Yesus. Jadi Yesus berkata bahwa ia akan ditinggikan untuk menyelamatkan orang-orang, sama sepertinya Musa meninggikan ular di padang gurun. Dan ia berkata, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan begitu besar kasihnya, dan mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kedua, Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketiga, Yesus, anaknya tunggal yang telah turun dari surga sebagai terang, dengan diutus oleh Allah, akan ditinggikan untuk menyelamatkan orang-orang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nikodemus, seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus sebab dia memahaminya bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Tetapi dia tidak mengerti tentang lahir kembali dalam air dan roh. Kedua, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Mereka melakukan yang benar. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ketiga, barang siapa tidak percaya Yesus, ia telah berada di bawah hukuman. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi lahir barunya artinya, mereka sudah bebasnya dari perbuatan jahat itu. Mereka lebih sukainya datang kepada terang. Inilah lahir baru. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, percayalah Yesus sebagai juru selamat kita dan maju kepadanya yang menerangi segala hal kita, karena kita tidak berbuat jahat. Kedua, menjelaskan arti lahir kembali dengan air dan roh itu kepada yang belum mengenal Yesus. Ketiga, melakukan segala hal di bawah terang. Jangan usahakan bersembunyi dalam kegelapan. Kita harus meneranginya kehidupan kita, segala sesuatunya. Akhirnya PR praktik hari ini memberitakan maksud Allah yang mengutus anaknya tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemudian usaha akan menjelaskan arti lahir kembali dengan air dan roh kepada seorang yang belum mengenal Yesus.
Ya, seorangnya itu minimal ya. Kalau bisa, boleh 2 orang, 3 orang saja. Inilah semuanya tanggung jawab dan kewajiban bagi orang percaya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.